يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus tentang cara menghadapi masalah yang datang silih berganti. Buat pemirsa dimanapun antum berada, ingat-ingat hidup ini cuma sekali dan gak bisa diulangi. Hidup ini cuma sekali dan gak bisa diulangi. Jadi gak ada kalimat yuk mundur terus dibaleni gitu ya, gak bisa. Sekali maju gak bisa berhenti dan tidak ada kata kembali lagi. Yang kita punya cuman saat ini. Mamadhafat yang lewat sudah lewat. Wal mu'ammal ghaib yang nanti kita gak ngerti masih ada atau sudah pergi, gak ngerti. Nah, yang ada yang mana? Waktu yang sekarang, saat ini. Makanya biar kita bisa menikmati hidup, biar bisa menikmati hidup yang sekarang betul-betul dinikmati, yang sekarang betul-betul dinikmati. Caranya bagaimana? Menikmati itu bukan pakai mata, menikmati itu bukan pakai telinga, menikmati itu bukan pakai lidah. Menikmati itu yang digunakan adalah hati. Yang menikmati adalah hati. Jadi kalau hatinya hidup, ya nanti semua jadinya nikmat. Kalau hatinya mati, gak bisa merasakan nikmat. Seperti apa itu? Permisalan orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah Ta'ala seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Berarti kalau kita pengen bisa menikmati hidup, hatinya harus zikir, hatinya harus ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya harus mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya harus percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang ini banyak orang hidup aneh, kurang percaya sama Allah, ngeri, penyakit itu. Ya penyakitnya apa? Kurang percaya sama Allah. Ngakunya percaya. Kalau ditanya yang ngasih rezeki siapa? Jawabannya apa itu? Allah. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Yang bisa menolong siapa? Allah. Yang bisa menjauhkan dari keburukan siapa? Allah. Yang bisa menghalangi rezeki siapa? Allah. Ini yakin semua, percaya semua. Tapi coba kalau kemudian dapat berita
besok kamu akan saya pecat dari kantor. Tanda seru. Pertanyaannya, tenang atau galau? Besok kamu akan saya pecat, kata bosnya ini, dari kantor. Angkat kaki dari kantor. Besok masuk, ambil semua barang-barang kamu. Saya mau nanya, tenang atau galau? Jujur mawon, tenang atau galau? Galau. Kenapa galau? Yang ngasih rezeki bosnya atau Allah? Nah kok galau? Udah percaya, tapi karena rasa percayanya itu tipis, maka disebut kurang percaya. Ada seorang wanita, istrinya ulama, disebutkan dalam kitab. Istrinya ulama, ditinggal ulama pergi haji sunnah, bukan haji yang wajib. Artinya haji lagi sebagai sunnah. Tetangganya wanita tadi biasa nonggo. Nonggo itu bahasa Indonesianya apa? Main ke rumah tetangga, betul? Kok panjang betul ya? Kalau bahasa Jawanya apa? Nonggo. Bahasa Indonesianya main ke rumah tetangga. Ngobrol biasa, oknum ibu-ibu. Enggak semua ibu-ibu seperti ini, tapi tidak sedikit yang semacam ini. Ya enggak semua ibu-ibu seperti ini, tapi tidak sedikit yang semacam ini. Begitu nonggo ngobrol, obrolannya begini, bagus gak ini kalimatnya? Bagus, halus. Bojomu ninggali apa? Kamu ditinggal pergi haji, itu suamimu ninggalin apa? Ini pertanyaan kan wajar-wajar saja ya, wajar-wajar saja. Tapi dalam Islam ini namanya fudul. Pengen tahu urusannya orang yang dia seharusnya nggak boleh tahu dan nggak perlu tahu. Fudul. Nggak boleh seharusnya seperti itu, nanya-nanya urusan rumah tangga pribadi orang. Kalau kamu pengen bantu, nggak usah banyak nanya, pergi ke rumah tetanggamu, kemudian kasih 2 miliar bojomu makan gaji ya, nih hadiah dari saya 2 miliar, bagus. Nggak usah banyak nanya, apalagi komentar. Jawab sama perempuan yang sholihah tadi. Lah yang pergi kan suami saya. Nah kalau kamu tanya suami saya ninggalin apa, aneh kamu ini. Tonggonya lebih bingung. Kok pertanyaannya dibilang aneh. Maka nanya lagi, anehnya di mana? Anehnya di mana? Maka dijawab, lawang selama ini suami saya itu nggak bisa ngasih apa-apa kok. Selama ini suami saya nggak bisa ngasih apa-apa. Ya pergi masa saya pikirin. Tonggone mulai rodok seneng. Oh, ada peluang. Ternyata suaminya nggak pernah ngasih apa-apa. Maka tetangganya ngomong, nah terus yang ngasih kamu selama ini siapa? Maka dijawab oleh wanita yang sholihah tadi, dari dulu dan sampai kapanpun yang ngasih saya cuma satu. Nah sopo? Allah. Jadi kalau suami saya pergi ya nggak jadi masalah. Allah nggak pernah pergi. Jadi aku ya tenang-tenang saja. Jadi ibu-ibu, kalau ditinggal suaminya tanpa ditinggali duit, tenang atau galau? Bu,
Kalau ditinggal suaminya pergi, nggak dititipi duit, tenang atau galau? Galau. Galau. Padahal yang ngasih rezeki siapa? Mestinya kalau tahu Allah itu maha ada, tenang atau galau? Harusnya tenang. Nyatanya ora cetok. Gak jelas itu. Ngakunya tenang, punya Allah, tapi ternyata ditinggal suami galau. Memang betul kewajiban suami ngasih nafkah, itu lain urusannya. Tapi kewajiban setiap manusia gak pernah menggantungkan nafkahnya pada manusia. Nafkahnya digantungkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang. Nah ini loh permisalnya orang yang zakir, orang yang ingat punya Allah, sama orang yang lupa kalau dia punya Allah. Yang ingat punya Allah hidup tenang. Yang lupa punya Allah gak tenang, galau. Itu saya dulu diajari kakek saya satu kalimat sederhana. Kau kira Allah tidur apa? Allah tuh gak pernah tidur. Karena kakek saya itu asli Pati, akhirnya wafatnya di Kudus. Ya, salah satu gurunya kakek saya itu punya murid namanya Mbah Dolah Salam Kajen. Terus dia Ahmadun Runting, itu termasuk murid-muridnya kakek saya. Ayah saya itu lahir di pondoknya ya Ahmadun Runting. Bibi saya lahir di pondoknya Mbah Dolah Salam Kajen. Yang menyolatkan kakek saya, begitu jenazah ditaruh, selesai dimandikan dan dikafani, itu Mbah Dolah Salam Kajen. Nah, ajarannya orang-orang tua dulu tuh enak kok, gak kebanyakan teori. Nah kamu ini sekarang kebanyakan belajar teori, kurang praktek. Orang dulu banyak praktek, teori ya banyak, tapi teorinya gak ruwet, gak mumet, enak teorinya. Allah tidak tidur, itu paham. Makanya dikatakan orang kalau mau tidur, baca ayat kursi, gak akan didatangi setan, gak akan didekati setan sampai pagi, sampai bangun. La ta'khudhu sinatun wala naum. Salah satu ayat kursi itu kalimatnya Allah itu tidak kena kantuk, ya, dan tidak tidur. Ya tidur. Maknanya apa? Hidupmu ini diurus betul sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah urusi. Kalau yang urusi Allah seharusnya tenang, gak boleh galau, gak boleh risau, tenang saja. Dan ini harus diyakini dan dipraktekkan, diyakini, dipraktekkan, sehingga apapun yang terjadi itu bukan masalah, itu bukan masalah. Siap praktek, harus siap. Kalau nggak siap, berarti siap mumet. Kalau nggak siap praktek semacam ini, berarti siap pusing, berarti siap memikul beban. Nah, gimana caranya biar bisa ingat gitu? Biar bisa jadi orang az-zakir, orang yang ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya harus minta dirinya diingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan yang lain, karena orang yang beriman itu kalau diingatkan nanti dapat manfaat, Contoh, saya mengingatkan jenengan semacam ini, saya juga lagi mengingatkan diri saya sendiri. Nah yang dengar itu biasanya orang beriman. Oh iya, asli kayak ngono ya. Ada apa aku mau mati? Sebetulnya hidup cuma seperti itu ya. Kenapa aku harus pusing? Boleh saya nanya sama bapak-bapak dan mas-mas yang ada di sini dan pemirsa yang ada di rumah? Boleh saya nanya? Boleh gak boleh saya tetap maksa nanya. Kamu boleh jawab, boleh tidak jawab. Jawabanmu gak penting buat saya,
tapi penting untuk dirimu sendiri. Ya, untuk dirimu sendiri. Ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu, itu kita berkeyakinan enggak ada Tuhan kecuali Allah. Artinya yang menciptakan itu hanya Allah. Semua itu ciptaan Allah. Semua itu miliknya Allah. Gak ada yang bisa kecuali atas izin Allah. Berarti yang maha bisa hanya Allah. Dan Allah yang maha segalanya tadi telah mengajarkan, telah memberitahukan kepada ciptaan Allah yang paling indah, ciptaan Allah yang paling luar biasa, yaitu baginda Muhammad SAW. Kanjeng Nabi diajari semuanya, diajari semuanya. Berarti kalau kita pengen hidupnya enak, gampang, tinggal tanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul atau betul? Nah, Allahnya udah ngasih tahu, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Buat kalian semua Allah sudah jadikan laqad kana lakum fi Rasulillah, dalam diri Nabi Muhammad SAW itu uswatun hasanah, contoh yang terbaik. Berarti kalau kita mau bisnis sukses, nyontoh siapa? Nabi Muhammad SAW. Mau jadi penguasa sukses, niru siapa? Nabi Muhammad SAW. Mau jadi ayah sukses, niru siapa? Nabi Muhammad SAW. Mau jadi suami sukses, niru siapa? Nabi Muhammad SAW. Mau jadi kakek yang sukses, niru siapa? Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau kita mau sukses, yang harus kita pelajari itu siapa? Siapa? Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, ya, kita ini hidup sama para habaib dan para kiai. Malam Jumat, malam Senin, malam apapun diajari untuk kenal Nabi Muhammad SAW. Masalahnya itu diajari kenal, mau kenalan enggak? Ya Nabi salam alaika, itu kan salah satu bagian dari maulid, salah satu bagian dari maulid. Sementara maulid itu dari awal sampai akhir isinya sejarah kehidupan dan cara-cara hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, isinya maulid. Coba sekarang dicek saja waktu Nabi hijrah SAW. Santai ya, ini saya baru mau ngomong, tapi saya belum ngomong. Ya, belum mau ngomong. Tala al-badru alaina. Nah, coba dilakukan yang simpel aja, nggak usah pakai rebana, bareng-bareng. Tala al-badru alaina min faniyatil qada wajaba syukru alaina kalimatnya apa? Terbit bulan purnama yang sebenar-benar bulan purnama. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW.
menyinari kita semua. Artinya kita ini hidup dengan sinarnya Nabi Muhammad SAW. Saya pernah dari Ponorogo pulang Solo zaman sakmono. Waktu itu motor gak punya, apalagi mobil. Gak punya motor, gak punya mobil. Nyarter mobilnya tetangga. Nyarter mobilnya tetangga. Pulang dari Ponorogo, sopirnya bilang, "Beb, ini mobilnya bermasalah." Masalahnya apa? Alhamdulillah bisa jalan, tapi semua lampunya mati. Saya mau nanya, Ponorogo Solo mobilnya bisa jalan tapi mati lampu semua. Malam hari jam 2 malam. Itu kira-kira nyaman atau ngeri? Bukan lagi ngeri sedap ya, ngeri. Akhirnya saya bilang, ya sudah, kalau nggak bisa ya bismillah lanjut. Lewat mana, Beb? Ya jangan lewat berangkatnya lewat Wonogiri. Nah, pulangnya jangan Wonogiri, lewat mana? Ngawi, Madiun, Ngawi, Solo. Jalannya lurus, paling belok-belok di Ngawi. Tapi kalau lewat Wonogiri, ngeri. Karena cenderung lebih sepi. Jalan Ponorogo, Madiun, Padang. Alhamdulillah, pinggir jalan banyak lampu. Madiun, Ngawi, Padang. Pinggir jalan banyak lampu. Ngawi, Sragen, Masya Allah. Lewat hutan soalnya, lewat hutan. Akhirnya yang di mobil ini semua jadi ahli zikir. Yang di mobil jadi ahli zikir. Ada yang subhanallah, ada yang sholawat, ada yang tahlil ya. Zikir semua ini teman-teman saya. Saya ya gaya-gaya nyantai aja, gaya saya ya nyantai. Nyawang dengan malah bawa. Sampai salah satu nyari senter, nemu senter di mobil. Senternya dinyalakan, dia pindah duduk depan, nyenter jalan. Kira-kira ngaruh atau enggak ngaruh? Enggak ngaruh. Enggak kelihatan. Ketika naik mobil gelap gulita, enggak ada cahaya, yang ada was-was sama rasa takut, khawatir. Itu begitu ada mobil yang nyalip, semua ngucap alhamdulillah. Kenapa? Nunut mobil di depannya, alhamdulillah. Nah cuman biasanya mobil kalau nyalip berarti kebut, nggak pelan dia, kebut, hilang. Jadi senangnya itu cuman sebentar, alhamdulillah. Aduh, petek lagi, gelap lagi. Sampai akhirnya ada satu mobil, saya masih ingat itu, Panther mobilnya, zaman segitu. Lagi laku kerasnya Panther ya, nyalip, kenceng, gagah. Nah, mobil tadi tiba-tiba mengurangi kecepatan, terus ngasih lampu hazard, tanda hati-hati, nuntun mobil saya sampai Solo. Jadi saya nggak punya lampu, tapi saya punya mobil di depan saya yang punya lampu. Enak, selamat. Nah, awakmu nok peteng dedet, Kamu terdapat gelap gulita, nunut Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah kalau yang di depanmu ini Rasulullah SAW, dan Rasul gak mungkin meninggalkan umatnya yang mau, maka hidupnya akan terang benderang, padang, enak. Nah yang ada kok dikancani Kanjeng Nabi SAW. Kanjeng Nabi sudah memperlambat kecepatan.
Ayo jalan bareng sama saya. Tambah Kanjeng Nabi ini ditinggal. Sapa to kok suwi meneng arep iki. Disalih. Diajari Nabi Muhammad SAW, esok pagi hari duduklah, jangan tergesa-gesa pergi, tunggu matahari terbit, duduk dulu, zikir. Nabi Muhammad SAW, Nabi sama Allah diperintah wasbir nafsaka, sabarkan dirimu untuk duduk bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah di pagi dan sore hari. Lalu Kanjeng Nabi sendiri SAW disuruh duduk sabar. Nah kok kita tambah esok-esok Yai kesuwen, Pak Yai kesuwen, terlalu lama pikirnya ditinggal. Cek Masjid Agung dimanapun berada, mau Ngawi, mau Solo, mau manapun, itu yang paling lama duduk di mihrab kira-kira siapa? Yang paling lama duduk di mihrab kalau pagi itu habis sholat subuh, yang nggak pulang-pulang siapa? Imamnya. Yang cepat pulang siapa? Makmumnya. Makmumnya lebih terpanggil jogging, makmumnya lebih terpanggil sarapan pagi, makmumnya lebih terpanggil segera pergi. Imamnya, masya Allah, duduk. Nanti pada kenyataannya, kalau makmumnya galau, yang dicari siapa? Imamnya. Makmumnya pusing, yang dicari siapa? Imamnya, Pak Yai. Terus nanya sama Pak Yai, Pak Yai, saya itu lihat kok hidup jenengan kok seperti nggak ada pusingnya. Saya tadi menyimak kisahnya Yai Taifur, semoga Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan. Itu saya nonton share-sharean Yai Taifur ngajar itu ya. Saya sampai ketawa kepingkel-pingkel. Terhibur saya. Jadi Yai Taifur ini cerita, kalau dalam Al-Quran, dalam hadis diajarkan, kalau istrimu marah atau istrimu berbuat salah, jangan kamu marahin. Jangan kamu marahin, tapi jauhi. Jangan dimarah, tapi dijauhi. Itu rumusnya menghadapi istri yang lagi marah. Anggap saja di sini lagi tidak ada para istri. Paham? Yang udah nikah. Jadi kalau istrinya lagi marah, atau menurut syariat kamu harus marah sama istri, caranya jangan kamu marahi, tapi jauhi. Jauhi. Alus, biar kerasa gitu ya. Suamiku kok diem, ada apa gitu. Nah terus dia Taifur cerita, saya ini juga pernah dimarah sama istri. Kenapa? Wah, yoh konangan. Kata Yai Taifur, saya nikah lagi. Yai Taifur ya, saya nikah lagi. Lah ketahuan istri saya. Istri saya marah. Ya akhirnya saya jauhin. Saya tidurnya pindah ke pondok, ke madrasah. Enggak tidur di rumah. Karena di rumah lagi marah yang di rumah. Maka tidurnya pindah di sekolah. Jam 11 malam, kalau saya nggak salah kutip nanti dicek gitu. Jam 11 malam datang tamu ke madrasah. Ya, madrasah Pak Yai. Mau ketemu Yai. Oh, kebetulan ditemani langsung. Yai, saya mau curhat. Oh, nah ada apa? Saya itu nikah lagi, ketahuan sama istri saya. Ketahuan sama istri saya. Akhirnya istri saya marah. Yai Taifur mesem. Dijawab sama Yai Taifur, podo. Saya ini di sini juga lagi, istri saya marah. Akhirnya tamunya kasih do stres. Tolong Yai saja marah, apalagi saya.
saya. Nah, cuman bedanya di sini. Kenapa ini para ulama menghadapi itu kan masalah besar ya, masalah besar. Tapi kok nyantai. Sementara yang satu sampai jam 11 malam mumet keliling cari solusi. Yang satu santai ya wes tidur di luar, yang satu pusing cari solusi. Ini bedanya tipis atau besar? Besar. Terus dia telepon lanjutkan. Nah, suatu ketika istri saya marah. Akhirnya saya tidur di mobil. Kata beliau, kan rada anget di mobil. Di mobil rada anget. Nah, gak lama anak saya ngetok pintu mobil. Abah. Iya, sama Umi suruh masuk. Kenapa? Takut abah masuk angin. Masya Allah. Ternyata kalau istri itu marah, kamu gak respon dengan marah, diam saja, dijauhin. Yang ada gak tego. Betul ya ibu ya? Bu, betul atau salah bu? Tuh, betul. Tapi jangan buat marah. Saya ambil kisah ini untuk apa? Ngasih contoh. Ulama yang ngalami masalah gitu. Ngalami masalah. Jangan kamu kira kiai, habib, ustaz, ahli sujud nggak punya masalah. Justru masalahnya besar-besar. Masalahnya besar. Tapi nggak pernah jadi masalah. Kok iso ya? Enteng. Rumusnya apa? Simple. Punya Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi diikuti terus. Kemanapun berjalan nunut cahaya Nabi Muhammad SAW. Sehingga padam. Oh, kalau istri marah jangan direspon dengan marah. Rumusnya itu tenang pikirmu selesai. Oh, kalau rezeki lagi seret gak usah dipikir, tambahano olehmu dipikir, tambahano olehmu usaha. Jadi pikirannya tenang, usaha ditingkatkan, pikir ditingkatkan. Sementara yang satu rezekinya seret. Sampai ada yang WhatsApp ke saya, ini handphonenya lagi buat streaming ya. Kalau nggak buat streaming saya bacakan tuh. Pesen kirim WA ke saya. Kan nomor saya bagi kemana-mana itu. Habib, saya sekarang jadi malas beribadah. Gara-gara Allah nggak ngasih saya keturunan. Masya Allah. Karena belum punya anak, belum punya keturunan, jadi malas ibadah. Ini mau unjuk rasa sama Allah ini. Ini kan salah pola pikirnya, salah cara jalannya. Seharusnya kalau tahu yang ngasih anak itu Allah, ya nyantai saja. Kalau udah waktunya ya kan dikasih. Kalau belum waktunya ya nggak akan dikasih. Nah kalau pengen cepet ya didodol, digedor, betul kan ya? Ayo buka saya kalau butuh beli barang, tokonya buka jam 7. Jam 6 saya butuh. Ngenteni jam 7 saya kok gak kuat, kesuwen. Ya tak parah nih tak dodol. Assalamualaikum sampai dibuka. Tak dodol terus. Ada apa? Minta tolong, emergency. Butuh darurat. Nah anehnya kita ini butuh tambah ngadoh. Butuh tapi tambah menjauh. Sebenarnya kalau butuh ngapain? Jauhin atau deketin? Fafirru ilallah. Lari kejar Allah. Lari datangi Allah. Dan Allahnya sudah bilang, kalau hambaku itu datang kepadaku berjalan, aku sambut berlari. Saking senangnya Allah itu. Jadi kalau kita jalan dikit, Allah nyambutnya lari. Artinya apa? Gak mungkin kita dijauhi Allah kalau kita mendekati Allah. Semakin Allah itu dekat sama kita. Ikhwani rahimakumullah. Pertanyaannya, apakah sudah jadikan Kanjeng Nabi SAW sebagai imam?
nanya. Contoh, Nabi ngajari bangun subuh minimal, jangan bangun setelah subuh. Itu udah jadi pola hidup kita belum? Wa'mur ahlaka bisolah, perintahnya Allah, perintahkan keluargamu sholat. Kita udah perintah anak sholat belum? Kan begitu pertanyaan ya. Cek. Anak saya kemarin ketemu saya terus laporan, gak pengen lihat rapotnya Anis Abuya, anak yang paling besar. Rapotnya Anis, gak pengen lihat. Saya jawab enggak. Itu yang ada di rapot, bapakmu gak butuh. Bapakmu gak butuh. Yang penting saya lihat kamu sholat, ngaji, selesai. Kamu sholat, ngaji, itu aja. Angka itu gak butuh, jelas. Tapi sholat ngaji itu ketoan sama bapakmu. Jadi kalau kamu sholatnya bagus, ngajimu bagus, selesai. Bapakmu cuma minta itu saja. Enak enggak punya bapak semacam ini? Enak ya? Ada yang protes, Habib, tolong didik anaknya yang betul biar bisa disiplin. Jangan begitu, nanti nggak disiplin. Saya jawab, sejak kapan seseorang yang didisiplinkan dengan sholat dan baca Al-Quran hidupnya nggak akan disiplin? Sejak kapan seseorang yang hidupnya diajari mengagungkan sholat dan Al-Quran tidak akan disiplin hidupnya, tidak akan sukses hidupnya, tidak akan mulia hidupnya, tidak akan lancar hidupnya? Sejak kapan? Gak ada. Orang yang perhatian sama sholat, sama baca Al-Quran, hidupnya subhanallah, nunut Al-Quran, nunut Al-Quran. Kemana-mana hidupnya ini dalam barokahnya Al-Quran. Makanya jangan ragu, ikuti kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagi zikir, sore zikir, bainal isya'i, antara maghrib dan isya zikir, habis isya semacam ini zikir, sebelum subuh zikir, habis subuh zikir. Ya udah selesai. Yang sekarang beda, habis maghrib sampai isya TikTok, maghrib sampai isya IG, maghrib sampai isya YouTube, padahal isya drama berseri. Jadi hidupnya penuh drama, hidupnya penuh drama karena suka lihat drama. Yang ada di gambaran benaknya kebaikan dan kebenaran itu nanti yang jadi imamnya adalah drama. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Tapi kalau hidupnya itu zikir, dikasih tahu waktu lupa, ketemu Habib Kiai diingatkan, Allah enggak pernah tidur. Jazakumullah khairan. Makasih Kiai, Habib makasih. Selesai masalah. Nah ini diingatkan sama Kiai sama Habib, Allah enggak pernah tidur. Jawab, ya Allah yang enggak pernah tidur Kiai, tapi makan saya dari mana? Masya Allah, Allah enggak pernah tidur Kiai, tapi gimana hidup saya kok semacam ini? Jawab. Kenapa jawabannya semacam ini? Hidupnya penuh drama, suka lihat drama, gak kenalan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, gak zikir. Sampai-sampai dimisalkan orang yang zikir sama yang gak zikir seperti orang hidup dan mayit. Sampai-sampai dimisalkan rumah yang ada orang zikir di dalamnya sama rumah yang gak ada orang zikir di dalamnya seperti orang hidup dan orang mati. Makanya hidup tuh pegangannya Allah gitu, enak-enak. Yang muda-muda ini, Masya Allah, mikir nanti saya kalau menikah gimana, kalau punya anak gimana. Lah urip kok mikir engkau loh, kurang kerjaan. Nanti buang itu kata nanti. Sekarang nih, sekarang ini nikmati.
Sekarang ini mati. Terakhir, saya mau kasih satu contoh. Bu, boleh saya jadikan ibu contoh? Boleh, jangan tersinggung ya. Para suami, tolong jawab pertanyaan saya. Kapan kamu bersama istrimu niat bareng-bareng di rumah, bukan di mana-mana ya, di rumah, terus ngomong sama istrinya, Dik, yuk kita baca maulid di rumah yuk Dik. Orang jual ya, tenanan Dik, biar rumah kita itu diparani Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bu, pernah suaminya ngajak begitu? Derek. Belum. Tapi kalau suaminya duduk ngajak misalnya, Dek, mau pesen online yang mana makanannya? Pernah atau belum? Sering. Tapi duduk bareng ngajak baca maulid. Atau paling sedikit, Dek, yuk duduk bareng sholawat 10 kali saja bareng-bareng, laporan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau kita berdua ini tresno dumateng Kanjeng Nabi, yuk duduk sholawat 10 kali bareng-bareng. Diniati gitu, niat bener. Lewat. Jadi hidup tuh di rumah nggak ada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila sururi ya Rasulullah. Salamun alaihi ya Rabbi asani wa da'adi. Setiap rumah engkau penghuninya tak butuh cahaya apapun lagi ya Rasul. Bayangkan ini, di rumah pasang lampu macam-macam, 100 watt, 150 watt, 28 watt, padat rumahnya. Tapi kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW, anaknya nggak diajari sholawat, istrinya nggak diajari sholawat, suaminya nggak diajari sholawat. Ya peteng, gelap. Hai, coba kalau anaknya ditelepon, bapaknya lagi tugas di luar kota, telepon anaknya, hai, sudah sholawat sore belum? Sholawat sorenya udah dibaca belum? Istrinya ditanya, udah sholawat sore belum? Mana suami macam ini? Yang ada, sudah sarapan belum? Sudah makan malam belum? Betul? Sudah sholawat belum? Tanya ya. Jadi Nabi SAW gak dihadirkan di rumah, gelap. Tapi kalau udah diajari, pagi sholawat, sore sholawat, dicek terus, udah sholawat belum? Udah sholawat belum? Udah sholawat belum? Udah sholawat belum? Kanjeng Nabi SAW di alam barzah sana terima laporan dan lihat, oh umatku yang satu itu sama keluarganya cinta sama aku, sampai anaknya dikontrol, udah sholawat belum? Udah sholawat belum? Maka ada apa-apa yang terjadi, Kanjeng Nabi yang akan nolonginnya, akan nolongin. Nah kalau udah ditolong Nabi SAW, selesai. Selesai. Siap semuanya sholawat pagi 10, sore 10. Siap kontrol istri dan anaknya, sholawat pagi 10, sore 10. Siap ngajak keluarganya pagi sholawat 10, sore sholawat 10. Siapa yang pagi sholawat 10, sore sholawat 10, jaminan dari Nabi Muhammad SAW, pasti aku beri syafaat. Makanya ini penting ini. Nah, sekarang udah yang dipikir, Masya Allah, sarapan makan malam, sarapan makan malam, sarapan makan malam, syafaat gak dipikir.
Makanya kapalnya kena ombak dikit guling. Kenapa? Gak punya tali kuat. Tali ini gak kuat. Gak ada yang gocei, gak ada yang megangin. Tapi kalau kapalnya ada yang megangin, kena ombak kenapa? Anteng. Kapalnya anteng. Pegangannya apa? Sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Semoga kita bisa meneladani dan mempraktekkan dari apa yang telah beliau sampaikan. Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus menerangkan bahwa setiap orang pasti memiliki masalah dalam hidupnya. Hanya saja berbeda-beda masalah yang dihadapinya. Ada yang memiliki masalah dalam keuangannya, keluarganya, pekerjaannya, dan lain sebagainya. Setiap orang tidak sama dalam menghadapi, mensikapi setiap masalah yang dihadapi. Efeknya pun berbeda. Ada yang karena suatu masalah menjadikan orang tersebut terpuruk, lemah, dan bahkan merasa putus asa. Tetapi ada juga yang karena mendapatkan masalah menjadikan orang tersebut menjadi lebih baik dan bahkan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Semua itu terjadi bukan karena besar kecil dan sedikit banyaknya masalah yang dihadapi, tetapi dari cara menyikapinya yang berbeda. Untuk itu, yang kita butuhkan adalah bagaimana cara menghadapi masalah dan bahkan menjadikan masalah sebagai landasan untuk bangkit, melompat menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Ulama menjelaskan tentang solusi dalam menghadapi setiap masalah dalam hidup, yaitu mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Di antaranya memperbanyak berzikir serta memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah dengan solusi tersebut, meskipun kita terkena masalah, takkan ada efek pada kehidupan kita. Semoga oleh Allah Ta'ala kita dijadikan min ahli zikir dan min ahli salawat ila Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga segala hajat baik kita segera dikabulkan dan diwujudkan, serta usaha kita diberikan kesuksesan dan keberkahan oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.